Berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tuntut perbaikan kinerja, puluhan warga di Lombok Barat berunjuk rasa memprotes sejumlah kebijakan bupati. Butuh uang untuk bayar utang, seorang IRT di Mataram nekat mencuri emas tetangganya. Ajak warga gemar berkurban, pedagang di Mataram obral kambing dengan harga murah. Banyak cara dilakukan untuk menarik perhatian konsumen agar membeli hewan kurban di lapaknya. Seperti pedagang hewan kurban bernama Muhammad Saleh yang menawarkan kambing ke konsumen dengan harga obral. Untuk menarik minat warga datang ke lapaknya, Saleh menawarkan puluhan kambing siap kurban dengan harga Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per ekornya. Harga itu hanya berlaku 1 minggu sekali, tepatnya pada hari Jumat dengan jumlah kambing dibatasi hanya 50 ekor saja. Agar terbagi merata kepada masyarakat, Muhammad Saleh membatasi masing-masing warga untuk membeli 1 ekor kambing saja. Selain untuk memperkenalkan lapaknya, hal itu juga dilakukan sebagai motivasi untuk mengajak warga agar mau berkurban dan menyisihkan hartanya untuk orang tidak mampu. Sampai sekarang kita lagi promo bazar itu 500.000. Orang sudah bisa untuk berkurban. Ya. Yang paling murah. Kalau harga standar kita biasa 1 juta. Tapi untuk bazar ini Jumat ini kita 5.000 sudah bisa untuk berkurban. Itu di hari Jumat saja atau di hari ada momennya 1 hari untuk bazar itu saja. Salah seorang calon pembeli dari Kabupaten Lombok Utara mengaku tidak mendapatkan kambing murah karena terlambat dan habis dibeli warga. Kita rencananya nyari 12 ekor. Tapi kalaupun misalnya kita tidak dapat kambing yang di sini, ya mungkin kita akan cari yang lain. Mungkin diinformasikan tadi ada yang dikasih promo juga harganya, walaupun tidak harganya 500.000. Yang cocok itu ya. Ya insya Allah. Selain menyiapkan kambing dengan harga murah, Muhammad Saleh juga menyiapkan sapi dan kambing dengan harga bersaing kepada konsumen dengan garansi sehat dan layak menjadi hewan kurban. Dari Kota Mataram, Eni Kusuma melaporkan. Ragam cara warga meningkatkan ekonomi keluarga, seperti salah seorang warga di Desa Dengken Timur, Kecamatan Selong, Lombok Timur yang sukses berbisnis bibit cabai dan tomat di halaman rumahnya. Muhammad Sabli mengembangkan bisnis bibit tanaman, berawal dari hobinya bercocok tanam dan keinginan untuk menyiapkan stok bumbu dapur bagi warga dengan harga yang terjangkau. Di lahan seluas sekitar 100 meter persegi, Sabli menanam sekitar 1.000 bibit cabai dan tomat jenis unggulan seperti Baskara. Bibit ini dipilih karena dapat berbuah lebih lebat dengan masa tumbuh yang cukup lama. Bibit cabai atau tomat yang ditanam akan mulai dipasarkan setelah berusia 3 minggu atau 1 bulan. Untuk bibit cabai dijual Rp170.000 per papan. Sementara untuk bibit tomat hanya Rp70.000 saja per papannya. Tomat, pelita F1, kara, cabai lokal. Udah lama ya berbisnis? 1 tahun jalan. 1 tahun jalan. Kalau ngikutin bos mungkin udah masuk 3 tahun. 3 tahun. Ini jualnya kemana aja, Pak? Yang untuk saat ini sampai sekitaran Lombok Timur, sebagian ke Lombok Tengah. Sabli mengaku bisnis bibit cabai dan tomat miliknya sudah berjalan sekitar 1 tahun terakhir dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan dana pendidikan bagi anak-anaknya. Muhtarin melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.
Banyak cara mengolah limbah menjadi bernilai ekonomis. Warga Desa Landang Nangka, Kecamatan Basbagi, Kabupaten Lombok Timur, mengolah pelepah dan serabut kelapa menjadi aneka hiasan dekoratif. Berangkat dari ide memanfaatkan banyaknya limbah kelapa di desanya, Majrun, seorang perajin berkreasi, membuat piring, mangkuk buah, pot bunga, tas hingga kap lampu yang etnik berbahan pelepah, lidi, dan serabut kelapa. Majrun kemudian mengajak puluhan ibu rumah tangga di desanya untuk membuat aneka kerajinan sebagai penghasilan tambahan. Dalam sehari, para perajin memproduksi ratusan piring dan pernik lainnya sesuai pesanan konsumen. Karena dipasarkan secara online, hiasan limbah kelapa banyak dipesan oleh konsumen di luar daerah seperti Bali, Palembang, dan Bangka Belitung. Semua jenis pecah belah yang dapat bisa kita olah, bentuknya, motifnya. Terus kemana aja di pasaran ini? Yang sering ini ke Bangka Belitung, Jambi, terus kalau ke Bali ya, yang rutin yang Bali. Yang Bali ya. Kalau sehari itu Pak dapat produksi berapa? Sehari produksi kalau piring makan itu per orangnya ya 20 dan tapi 25. Itu yang satu orang Pak? Ya satu orang. Kalau untuk dapatin bahan baku sendiri dari mana? Dari ini Kecamatan Pringabaya. Jadi ini bagian yang dalam kategori kemiskinan ekstrim ya. Bagaimana beliau memanfaatkan ya lidi ini menjadi suatu produk yang bernilai jual lebih. Nah ini hal yang kreatif, inovatif tentunya, dan Dinas Koperasi tentu melihat hal ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Oleh karena itu kami dinas berikan pembinaan, pemberdayaan kepada beliau. Untuk hiasan dekoratif limbah kelapa, perajin mematok harga mulai Rp5.000 hingga Rp60.000 saja, tergantung ukurannya. Bagi Anda penyuka hiasan dekoratif atau pernik berbahan alami, kerajinan limbah kelapa yang satu ini layak menjadi pilihan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Rahel Japar mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.